adik-adik semua. Berhubung saya belum kenal satu persatu, nanti kalau kenalan waktunya habis. Baik, jadi di kuliah kita pagi ini, kalau boleh disebut kuliah, tapi maksud saya kan kuliah satu kali pertemuan itu nggak ada artinya sebetulnya untuk rangkaian bahan yang diterima di FAAR. Tetapi ya dengan topik herbal seperti itu. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi atau ya semacam itulah, melihat atau mencari celah-celah apa yang bisa dihubungkan antara herbal medicine dengan medicine dengan faal atau fisiologi ini. Saya kira ya, suaranya terdengar enggak? Suaranya terdengar enggak, Mas Mumtaz? Masuk bro. Oke. Kita lihat kira-kira herbal itu bisa dipakai di mana saja di ilmu faal ini, karena walaupun namanya departemennya itu fisiologi, biokimia, histofarmakua, yang macam-macam itu sering juga banyak yang tertarik dengan herbal medicine. Ya, jadi di judul ini Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases, yang saya sampaikan itu adalah didapatkan dari suatu jurnal. Jurnalnya ini Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases, Efficacy, Mechanism, and Safety. Tapi kita tidak akan membicarakan efficacy, mechanism, and safety-nya. Nah, kita membicarakan di bagian yang lebih awal saja, bagaimana atau di mana herbal medicine ini bisa berperan di kardiovaskuler. Ini tentang herbal medicine, ya makin berkembang, banyak diminati, mungkin karena cost efektifnya atau kepercayaannya bahwa herbal itu aman. Tapi, nah ini, jadi problem atau tantangan utamanya bahwa klaim efektif, cost efektif, dan aman itu harus dibuktikan, sehingga masyarakat bisa terlindungi dan bisa mengerti tentang herbal medicine ini. Yang sering adalah itu dianggap aman. Ya, memang sebagian besar aman. Nah, kalau
CVD ini berhubungan dengan kerusakan di vaskuler, endotelial vaskuler, dan yang paling baik adalah mencegah jangan sampai terjadi CVD. Ya, yang sangat penting dijadikan ingatan atau jadi perhatian utama bahwa endotelium yang sehat, ini sangat penting sekali. Endotelium yang sehat itu berarti bisa vasodilatasi, anti-aterogenik, dan anti-inflamatori. Sehat. Nah, beberapa faktor risiko CVD ini disebabkan karena disfungsi sel-sel endotelial yang selanjutnya bisa menyebabkan adanya misalnya aterosklerosis, koroner vasokonstriksi, dan mungkin iskemi miokard. Nah, kalau kita melihat di situ, kita lihat persoalannya sama saja, hampir sama saja. Aterosklerosis, coronary vasoconstriction, miokard iskemia, bersama. Dan yang menarik ada disebutkan bahwa endothelial cell dysfunction itu mempunyai fenomena reversible. Reversible-nya seberapa? Saya tidak tahu ya. Reversible artinya prevensi atau terapi itu bisa memperbaiki fungsi dari sel endotelial sehingga terbuka banyak penelitian atau banyak kesempatan untuk memperbaiki sel endotelial ini. Nah, apa yang dilakukan di kardiologi atau di PAL, saya kira background adik-adik semua itu tentang apa yang sudah diterima ataupun tentang peralatan-peralatan yang sudah diketahui, nah itu merupakan peluang untuk memperbaiki sel endotelial ini. Ya, jadi pada diskusi endotel tadi ada inflamasi. Kemudian di situ juga ada hipertensi. Kalau tidak dijaga bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya gagal jantung, penyakit koroner, stroke, retinopati, nefropati, dan peripheral arterial disease. Nah, kalau hal ini dihubungkan dengan penelitian dasar ya, terutama pada hewan coba, itu jenis-jenis penyakit ini bisa dibuat pada hewan coba. Ada cara-cara untuk membuat
hewan coba yang sakit seperti ini, coronary artery disease, retinopathy, dan sebagainya, bisa ditelusuri. Artinya dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular itu, hewan cobanya bisa dibuat, walaupun ada yang mudah dan ada juga yang sulit, sudah pernah dikerjakan maupun belum pernah dikerjakan, tetapi ada. Nah, kalau kita punya pemikiran, penelitian yang berangkat dari penyakit, maka itu bisa ditelusur lebih dari besar menjadi lebih kecil, akan berperan di bagian mana dari penyakit tersebut. Kita ingin memperbaiki atau memberikan perlakuan di sisi yang mana, nah itu bisa ditelusuri. Tetapi ini kalau kita awalnya dari penyakit ini, alurnya lebih jelas. Ya, tadi tekanan darah itu yang kalau tidak diurus dengan baik dapat menyebabkan arterial remodeling. Remodeling di pembuluh darah, remodeling di jantung. Nah, remodeling itu memang proses alami, kompensasi dari suatu keadaan untuk mengatasi problem yang ada. Tetapi proses terjadinya remodeling tadi bisa terjadi pembuluh darah, tambahan ketebalan pembuluh darah ataupun ketebalan dinding jantung, tapi tidak katakanlah mudahnya tidak simetris seperti awalnya, sehingga setelah remodeling ini justru fungsinya akan berkurang. Nah, usaha-usaha untuk mengurangi remodeling ini bisa dilakukan pada hewan coba. Iya, kemudian aterosklerosis ini bisa menyebabkan kerusakan di organ, di target organ. Arteriosklerosis juga berhubungan dengan dari namanya ya, arteriosklerosis, terjadi penebalan. Nah, di situ ada mekanisme yang menyebabkan terjadi penebalan. Nah, proses-proses itu semuanya ini, inflamasi, hipertensi, aterosklerosis, bisa diatasi atau sudah ada obatnya ya di pengobatan konvensional yang pengobatan yang kita pelajari selama ini, sudah ada obatnya masing-masing, sehingga kalau kita ingin meneliti suatu bahan herbal misalnya, itu biasanya sudah ada pembanding. Pembanding ini penting karena digunakan untuk mengetahui potensi dari zat yang kita miliki. Kalau dibandingkan dengan obat standar, berapa ya kuatnya? Apakah separuhnya atau lebih rendah
atau sama, bahkan kalau mungkin lebih gitu. Tapi biasanya bisa sama saja, sama itu sudah sangat senang. Ya, jadi contoh-contoh penyakitnya misalnya myocardial infarction, hipertensi, peripheral vascular disease, coronary disease, kardiomyopati, dan juga dislipidemia. Nah, kalau kita lihat di sini CVD dan risikonya, ada yang mau jadi sukarelawan membacakan ini atau menerangkan ini? Judulnya CVD and their risk factor. Jadi gambar-gambar di situ warna-warna itu menggambarkan maksud tertentu. Yang merah itu menunjukkan penyakit CVD di bagian dalam itu merah. Ada stroke, heart failure, coronary artery disease, cardiomyopathy, myocard infarction, hypertension, peripheral vascular disease, gitu. Terus sebelah luarnya faktor risiko dan luarnya lagi mekanisme terjadinya patologi. Siapa mau jadi sukarelawan? Silakan, banyak tuh tadi jumlahnya. Nggak semuanya, nggak apa-apa, tinggal baca. Ayo, silakan. Nggak usah malu. Mohon izin dong. Boleh, monggo. Jadi yang ditampilkan di gambar ini adalah cardiovascular disease dan faktor-faktor resiko. Seperti teman-teman lihat di gambar tengah itu ada bulat-bulatan ya yang berwarna orange ya, yang berwarna jingga itu adalah faktor resiko. Artinya ketika ada ya hiperlipidemia, ada kebiasaan merokok, kegemukan, kondisi hipertensi, kondisi penuaan maupun diabetes mellitus itu dapat meningkatkan resiko kita terkena cardiovascular disease. Ya, berapa kali lipatnya mungkin kita harus merujuk pada artikel-artikel ilmiah yang terbaru ya. Sedangkan untuk yang merah itu ya seperti stroke, heart failure, coronary artery disease, kardiomyopati, infark miokard itu merupakan termasuk hipertensi juga, termasuk kelompok cardiovascular disease. Dan sedangkan mekanisme-mekanisme yang mendasari ya mungkin berkaitan dengan patofisiologi itu ada pada lingkaran yang luar teman-teman ya, seperti melihat ada VSMC itu kalau tidak salah vascular smooth muscle cell ya, vascular smooth muscle cell, di mana ketika terjadi kekakuan ya stiffness itu kekakuan, kemudian terjadi migrasi ya pada vascular smooth muscle cell, kemudian terjadi inflamasi terus-menerus akibat mungkin adanya radikal bebas dan adanya peradangan pada pembuluh darah, menyebabkan juga bisa mengakibatkan disfungsi pada mitokondria. Kemudian bisa juga karena faktor lumen dari arterinya itu sendiri yang mengecil. Nah, akibat faktor usia, selain kaku pembuluh darahnya juga dapat karena lumen arterinya memang mengecil. Mengecilnya itu sendiri juga bisa diakibatkan oleh banyak faktor, terutama adanya aktivasi pada platelet, kemudian pembentukan trombus, dan
disfungsi dari kelompok disfungsi dari endotel ini atau pembuluh darah bagian dalam ini banyak faktornya, mulai dari adanya penurunan nitrate oxide ya, dan saya kurang tak paham untuk inosnya, kemudian ada penurunan permeabilitas vaskular sehingga pengumpulan pelajaran penyakit ini, mekanisme ini dapat mengarahkan ke kondisi kardiovaskular disease. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai akademisi dan peneliti harus mencari faktor-faktor mana yang bisa kita ubah dan kita cari terapinya, akan mungkin sampai tataran pengobatan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Maulana. Yang bagian luar itu kalau kita dalam penelitian merupakan parameter-parameter yang memungkinkan untuk diukur. Kita akan mengukur di endotelnya, yang berhubungan dengan endotelnya, atau kita ingin mengukur yang berhubungan dengan otot polosnya, otot polos pembuluh darah. Tadi vascular smooth muscle cell, yang berubah endotel dan smooth muscle-nya, vascular smooth muscle-nya. Nah, masing-masing itu di gangguan di endotel ataupun di vaskular itu ada banyak parameter yang bisa diukur. Parameter-parameter itu berhubungan. Kenapa ini penting gambar ini? Karena parameter-parameter itu berhubungan dengan upaya-upaya untuk memperbaiki endotel maupun pembuluh darah vaskulernya. Obat-obat yang ada itu ditujukan pada parameter-parameter ini. Misalnya narrowing of arterial lumen. Nah, kalau ada obat atau herbal yang diberikan pada hewan coba ini misalnya, maka parameternya itu apakah lumen arterinya itu bertambah besar, tetap, atau kecil, kemudian begitu. Kemudian aktivitas platelet, trombosis yang terjadi, inflamasi. Nah, biasanya paling suka itu mengukur NO, enos, inos itu. Dan parameter yang lain, dari yang sederhana sampai yang kompleks atau yang sulit. Tapi dasarnya adalah seperti ini. Ada suatu penyakit, cardiovascular disease, cerebrovascular juga boleh, ada faktor risiko, lalu kelainannya ada di endotel, kemudian ada di vaskuler, masing-masing punya parameter, sehingga kalau kita akan memberikan intervensi, maka ukuran keberhasilan intervensi itu dilihat pada perubahan-perubahan di parameter tersebut. Misalnya aterosklerosis, ini awalnya ada penumpukan LDL, kemudian menjadi oxidized LDL, kemudian ada IKAM, kemudian ada
inflamasi mengeluarkan interleukin dan sitokin, kemudian ada ROS, lingkungannya menjadi inflamasi lingkungan inflamasi menyebabkan proliferasi otot polos vaskulernya, terjadi deposisi lipid dan terjadi ateroplak. Kemudian misalnya monosit bisa mencapai tunika intima, berubah menjadi makrofag dan menguptake oxidized LDL lalu menjadi bom sel. Jadi penebalan ini makin lama makin banyak, menyebabkan gangguan aliran darah sampai tertutup, menyebabkan myocard infarct atau stroke. Ya, itu cerita tentang arteriosklerosis yang bisa menimbulkan penyakit, menimbulkan kerusakan di organ damage. Nah, ini contoh beberapa herbal yang bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit vaskuler. Misalnya untuk aterosklerosis dan hiperlipidemi, di situ ada garlic. Garlic sangat terkenal untuk masak ya. Kalau nggak ada garlicnya, nggak enak. Ada commiphora, ada monascus, berberin. Untuk hipertensi sistolik ada garlic, Rauvolfia serpentin, panak ginseng, Stevania tetrandra, macam-macam ya. Camellia sinensis, kemudian Andrographis paniculata, dan masih banyak untuk hipertensi ini. Jadi kalau misalnya tertarik ada penyakit tertentu, kemudian herbal apa ya yang bisa digunakan, nah ini sebagai contoh. Tentu ada sumber-sumber lain yang lebih luas. Untuk insufisiensi vena, Ausculus hippocastanum, Ruscus abualetus, cerebral insufisiensi, ginkgo biloba, Rosmarinus officinalis. Untuk angina pectoris, Crataceous species, panak ginseng, Salvia meteorisa. Congestive heart failure, Digitalis purpura, Digitalis lanata, Crataceous species, Adonis microcarpa, berberin, Salvia meteorisa. Iya. Kalau misalnya kita ingin meneliti congestive heart failure dengan herbal begini, kira-kira misalnya digitalis lanata atau purpurea itu, kita mengharapkan punya efek apa ya pada penderita congestive heart failure ini? Meningkatkan kontraktilitas, benar.
Ya, meningkatkan kuatnya kontraktilitas ya. Congestive variability. Kalau frekuensi kontraksi perlu ditingkatkan nggak, Mas Reza? Gimana dok pertanyaannya? Untuk congestive heart failure itu tadi kan yang kita harapkan adalah kuatnya kontraksi akan bertambah kuatnya. Kalau frekuensi kontraksinya perlu ditambah nggak? Kalau heart failure itu kan mungkin lebih ke ini ya dok ya, kemampuan kontraktilitasnya terganggu. Cuman kalau untuk yang frekuensinya tidak perlu. Kenapa tidak perlu ditingkatkan? Kalau setahu saya malah beberapa yang digitalis itu frekuensinya efeknya justru menurunkan ya dok ya. Seperti Ya, Digo. bagus. Jadi kenapa tidak ditingkatkan? Ini kan saya tanyakan yang lain. Yang Mas Reza katakan itu kuat kontraksinya dengan digitalis, kontraksinya bertambah, frekuensinya menurun. Ya, herbal kan efeknya bermacam-macam, jadi kita tidak tahu. Tapi pertanyaan saya pada congestive heart failure itu, apakah perlu frekuensi kontraksinya juga ditingkatkan? Yang lain boleh menjawab juga loh, supaya rame. Nggak usah buka tentang digitalis. Ayo. Wah, yang terlihat di sini Mbak Kusnita. Iya dok. Bagaimana pendapatnya? Belum dok. Kok belum? Pada congestive heart failure ini diberi digitalis, kekuatan kontraksinya meningkat. Saya menanyakan frekuensi kontraksinya perlu ditingkatkan. Mungkin belum perlu dok, karena kalau misalnya ditingkatkan dengan kondisi pembuluh darah yang seperti itu, kemungkinan tidak efektif dok. Mungkin begitu dok. Mohon masukan. Nah, kenapa tidak efektif, Mbak Kusnita? Karena kondisi pembuluh darahnya ini mengalami kongesti. Jantung jadi, ya, jantung. Nah. Karena kondisi karena mengalami kongesti dok, jadi kondisinya tidak baik. Sehingga apabila ditambah dengan jumlah kontraksi, maka akan memperberat kerjanya dok. Kecuali kalau kondisi fisiknya baik, apabila ditambah dengan jumlah kontraksi, maka itu akan tidak ada masalah dok.
kerjanya belum kuat, itu mempengaruhi apa sih, Mbak Kusmita? Kontraksi yang sering itu mempengaruhi apa? Jawabannya tadi sudah benar. Jawabannya sudah benar, tapi pengen lebih benar lagi. Okay. Mempengaruhi outputnya mungkin, Dok, ya. Kemampuan untuk memompanya tadi itu gitu, Dok. Jadi volume setiap kali memompa itu dipengaruhi oleh jumlah kontraksi dan kekuatan dari organnya tersebut, Dok. Ya, jadi pada congestive heart failure itu jantungnya lemah, kompensasinya lalu frekuensi kontraksinya itu tinggi. Frekuensi kontraksi tinggi, tetapi tidak efisien karena setiap kali dipompa itu yang keluarnya sedikit, makin lama makin sedikit, sehingga jantungnya makin besar, makin lemah. Sehingga untuk congestive heart failure kan inotropiknya dinaikkan, kronotropiknya diturunkan, begitu, sehingga kardiak output, nah itu meningkat. Di obat yang digunakan untuk meningkatkan memperbaiki congestive heart failure ditujukan untuk dua hal tersebut. Baik, kalau kita melihat angina pectoris, kira-kira Crataegus species atau Panax atau Salvia ini atau obat herbal yang lain itu saat kita berikan, ya di sini hewan coba ya, pada angina pectoris itu harapannya ada respon apa ya kira-kira? Vasodilatasi. Vasodilatasi di mana? Di pembuluh koroner. Ya, vasodilatasi pembuluh koroner. Selain kita berharap koronernya melebar, kita bisa berharap apa lagi? Ini main kira-kira loh ya. Di jurnalnya nggak ada seperti ini. Kira-kira. Jadi pada angina pectoris itu pembuluh darahnya kan menyempit. Menyempitnya vaskularnya tadi menyempit, atau di dalamnya itu ada sklerosis, aterosklerosis, dan sebagainya. Jadi yang bisa kita harapkan atau yang bisa kita amati selain koronernya, pembuluh darah koroner itu bisa melebar, lebih lebar, maka ketebalan tadi ateromnya, trombusnya itu berkurang, bisa sampai ke sana. Jadi gabungan antara aterosklerosis dan vaskuler gitu. Tapi kita tidak tahu di sini tiga herbal ini punya efek yang mana. Gitu. Jadi kalau ada misalnya informasi, oh ini bisa di Panax, bisa untuk angina pectoris,
Nah, itu kita berpikirnya untuk di bagian mana ya, ini kan belum jelas apakah untuk dilatasinya atau untuk trombusnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, terima kasih partisipasinya. Oh iya. Ya, untuk hipertensi, aterosklerosis ya sama apa saja yang bisa diharapkan dari garlic, apa yang bisa diharapkan dari Camellia sinensis. Nah, gitu. Jadi, faktor yang mempengaruhi hipertensi banyak, mulai kontraksi vaskuler perifer sampai mekanismenya, reseptornya, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini contoh di sini memang bagus ya, Kak. Dicontohkan dari bahan yang sudah banyak diteliti, sudah banyak diketahui, sehingga banyak informasinya. Tetapi kalau herbal yang belum banyak diteliti, itu informasinya juga masih sedikit. Ya, ini misalnya ginseng. Akarnya itu dia mempunyai lebih dari 300 bioaktif, zat aktif lebih dari 300. Jadi di dalam satu serbuknya atau ekstraknya itu zatnya sangat banyak. Itu yang bioaktif lah, tidak aktif. Terus nanti adik-adik meneliti menemukan baru lagi, itu lebih. Nah, di sini yang bioaktif, kandungan bioaktif yang utama itu disebut ginsenosid. Ginsenosid didapat dari ekstraknya. Jadi nanti kalau misalnya melakukan penelitian lalu ditanya yang berefek bioaktif, kalau kandungannya bioaktifnya lebih dari 300 begitu, atau misalnya isinya hanya 4 saja, menjawabnya juga susah. Karena yang diberikan tadi kan bukan zat bioaktifnya. Nah, di sini misalnya ekstraknya. Ekstrak juga beda dengan serbuk. Jadi, misalnya ini akar ginseng dikeringkan, lalu dibuat serbuk. Nah, itu dari bahan basah, kering, kemudian serbuk kering. Nah, kalau ekstrak itu serbuk keringnya tadi entah dilarutkan di air atau dilarutkan di alkohol, itu didapatkan ekstraknya. Dan biasanya ekstrak itu tidak banyak. Misalnya dari 1 kilo nanti dapat serbuknya misalnya 1 on. 1 kilo basah ya, 1 on atau 100 gram serbuk. Kemudian dari 100 gram serbuk setelah diekstrak dapat ekstrak mungkin 10 mg gitu. Jadi sangat sedikit. Nah, dari 10 mg itu isinya apakah ginsenosid saja? Tidak. Di sini dikatakan lebih dari 300 bioaktif. Itu yang aktif, yang tidak aktif karena tidak diketahui itu banyak lagi. Jadi belum bisa mengatakan efeknya tadi karena
ginsenositnya. Nah, ini kita lihat ginseng. Wah, ini bioaktif atau aktif fraksinya ada RB1, RB1, dan sebagainya. Nah, mekanisme aksi yang sudah diketahui, ini misalnya disebutkan meningkatkan profil lipid. Nah, lebih detail sudah disebutkan di bawahnya. Dengan sebagai agonis dari pipa. Selain improve lipid profile, mengontrol hipertensi, meningkatkan fungsi endotelia. Nah, dari mengontrol hipertensi, memperbaiki fungsi endotelia, itu banyak yang bisa dilakukan. Nah, antara lain di sini dengan penghambatan ACE inhibitor, obat ya, untuk hipertensi, mengurangi adrenal katekolamin level, meningkatkan NO dan CGMP, mengaktifkan channel kalsium. Nah, kemudian juga mengontrol inflamasi, menghilangkan stres oksidatif, menghilangkan atau disfungsi mitokondrial, meningkatkan angiogenesis. Kalau kita lihat mekanisme aksi ini dari ginseng tadi, dengan tujuan untuk mengontrol inflamasi, itu parameternya banyak sekali. Tergantung keinginan kita ingin melihat yang mana dan ketersediaan bahan yang kita punya. Ini untuk menghilangkan atau menghilangkan stres oksidatif dengan scavenging free radikal dan menjelat metal, meningkatkan ekspresi antioksidan. Jadi bagian ginseng yang mana yang punya efek di memperbaiki lipid profil atau mengontrol hipertensi, mengontrol inflamasi, apakah dia semuanya berasal dari ginsenosid? Nah, kita tidak tahu karena di situ ada lebih dari 300. Nah, lalu bagaimana mengatakannya bahwa itu berasal dari ginseng, ya, untuk agar lebih ada identitas ekstrak ginseng yang mana yang digunakan, maka bisa dikatakan bahwa yang punya efek mengontrol hipertensi dan memperbaiki fungsi endotelial tadi adalah ekstrak akar ginseng dengan kandungan ginsenosid misalnya 1%. Itu kan sudah lebih baik dibandingkan hanya mengatakan ekstrak ginseng. Jadi, zat aktifnya tadi digunakan sebagai standar dari ekstraknya tersebut. Jadi,
beda antara ekstrak agar ginseng dengan ekstrak agar ginseng dengan kandungan ginsenosid 1%. Itu lebih jelas kalau yang 1%. Sehingga kalau misalnya ada penelitian lain, kok ekstrak ginsengnya itu tidak bisa menurunkan tekanan darah atau tidak bisa memperbaiki oksidatif stres. Nah, bisa dibandingkan. Yang satu menggunakan ekstrak dengan standar ginsenosid berapa persen, yang lainnya berapa. Nah, itu satu sisi dari ginkgo biloba. Ya, ginkgo biloba isinya banyak ini. Ginkgolit ABC. Nah, di sini misalnya ginkgo biloba, bioaktif atau fraksi aktifnya itu mengandung ginkgolit A, B, C, J atau M. Nah, efeknya apa? Meningkatkan profil lipid, mengontrol hipertensi, dan memperbaiki fungsi endotel. Nah, dari kontrol hipertensi lebih lanjut, mekanismenya seperti apa? Mekanisme mana? Nah, ini misalnya menurunkan activity. Ada meningkatkan pathway cholinergic. Ada lagi membatasi proliferasi dari FSMC-nya. Menurunkan ICAM dan DICAM expression, menurunkan fosforilasi POP3, restoring enos activity. Ini ginkgo juga bisa mengontrol inflamasi dengan cara apa? Suppressing TLR4 expression, decreasing P1, MCP1, TNF alpha, interleukin 6, interleukin 1 beta. Jadi parameternya bisa banyak. Dan ekstrak ginkgolit efeknya bisa banyak. Lalu mana bahan aktif yang menyebabkan itu belum bisa diketahui. Tadi itu baru menyebutkan standar. Kalau misalnya di sini adalah ekstrak ginkgo biloba dengan kadar ginkgolit A 2% misalnya. Itu sudah ada identitasnya. Tapi apakah ginkgolit A itu punya efek anti-inflamasi, punya efek mencegah hipertrofi? Nah, tidak tahu. Dia dijadikan identitas saja. Kenapa pada saat ini belum bisa mengatakan bahwa ginkgolit A misalnya dapat mengontrol inflamasi? Kenapa yang bisa kita katakan adalah ekstrak ginkgo biloba dengan kandungan ginkgolit A 1% bisa mengontrol inflamasi, bisa mensupres TLR4 expression. Kenapa kita belum bisa mengatakan ginkgolit punya efek? Silahkan dijawab.
Siapa ya? Ada Mbak Susi, silahkan. Kenapa kita belum bisa mengatakan ginkgolid A mampu mengontrol inflamasi? Mohon maaf dok, masih belum tahu. Loh, sudah diulang-ulang cara menjawabnya tadi. Mungkin yang lain bisa memberikan. Kalau temannya yang memberitahu itu lebih jelas dibandingkan dosennya. Sebelahnya itu ada Mbak Harni, silahkan. Mohon izin dok, mungkin karena belum bisa dipastikan kadar ginkgo biloba yang mana yang bisa berpengaruh pada efek-efek di kardiovaskular itu dok. Ya, betul. Jadi kenapa mesti ditanyakan supaya jelas ya. Ini sama dengan yang ginseng tadi, punya kandungan 300 lebih bioaktif. Kita belum diketahui mana yang berefek. Ini ginkgolid banyak A, B, C, J, M, mungkin ada yang lainnya. Itu kita tidak bisa mengatakan ginkgolid A punya efek memperbaiki stres oksidatif. Karena yang kita berikan kan bukan ginkgolid. Yang kita berikan tadi ekstrak ginkgo biloba. Ekstrak ginkgo biloba isinya banyak sekali dan sebagai standarnya tapi di situ ada ginkgolid A misalnya 1%. Tetapi yang kita berikan bukan ginkgolid, ekstraknya itu. Sehingga tidak bisa dikatakan ginkgolid memperbaiki atau mencegah terjadinya hipertrofi. Kita lanjut. Ini Ganoderma lucidum. Ada yang tahu Ganoderma ini apa? Jamur mungkin udah. Jamur apa? Ya, jamur. Ya, memang jamur terkenal ya Ganoderma. Banyak yang promosi, banyak yang meneliti. Jadi, misalnya di sini Ganoderma lucidum, jamur ini. Zat aktifnya, bioaktif, itu adalah ganoderic acid. Asam ganoderik ada A, B, C, D, F, A, K, A, banyak lagi. Dan ada glukan polisakarid. Nah, ini Ganoderma bisa mengontrol hipertensi seperti tadi, memperbaiki profil lipid, menghilangkan stres oksidatif dan inflamasi, mengurangi nekrosis. Jadi kalau meneliti satu kali penelitian pemberian Ganoderma lucidum ekstraknya misalnya yang mengandung ganoderic acid A begitu 2% misalnya, itu kita berikan ke hewan coba, maka sebetulnya banyak hal yang bisa diamati. Ada yang misalnya ada yang mengamati hipertensinya, hipertensi dan grupnya. Ada yang mengamati profil lipidnya.
ada yang mengamati stres oksidasi atau inflamasinya, atau mengamati nekrosisnya. Jadi masing-masing itu ingin punya parameter yang apa saja, sehingga sebetulnya bisa lebih ekonomis atau lebih efisien biaya penelitiannya. Karena pada satu penelitian banyak parameter yang bisa diamati. Nah, tapi tentu saja ini harus ada kerjasama, pemahaman tentang apa saja yang bisa diamati pada hipertensi, pada lipid, pada stres oksidatif, pada nekrosis. Perlu dipikirkan lebih serius, tetapi idenya adalah dengan suatu kali perlakuan itu bisa banyak parameter yang bisa diukur. Kemudian selanjutnya Ginostrema pentabillum. Ginostrema pentabillum itu bioaktif atau aktif fraksinya adalah damaran, gipenosid, ginosapone misalnya. Nah, ini bisa memperbaiki profil lipid, menghilangkan stres oksidatif, mengontrol inflamasi. Masing-masing parameternya sendiri-sendiri akan mengukur apa pada inflamasi, akan mengukur apa pada stres oksidatif, kemudian yang meneliti lipid profil akan mengukur apa saja di sini. Jadi bisa bersama-sama meneliti Ginostrema pentabillum. Nah, jadi tadi ada Ganoderma, ada Ginostrema, ada ginseng, ada ginkgo biloba. Nah, kalau dilihat keempat macam bahan ini, kebetulan keempat bahan ini sudah banyak digunakan ya, sehingga enak untuk dijadikan pelajaran gitu. Jadi di sini ada kalimat the bigger the circle, the higher the incidence of the mechanism. Ya, jadi mekanisme makin banyak mekanisme yang dipelajari. Mekanismenya di sini itu bisa overlapping. Ada mekanisme yang berhubungan vascular smooth muscle cell, ada yang berhubungan dengan endothelial cell. Di FSMC itu yang bisa dibicarakan adalah PCM, remodeling, proliferasi, dan migrasi. Kemudian di endothelial cell ada stres oksidatif, vasomotion, and pathway, cell survival, dan sebagainya. Jadi di satu zat, misalnya ginkgo, itu tidak hanya bisa berefek di satu hal saja, bisa berefek pada FSMC ataupun di EC. Saling keduanya bisa terlibat, cuman
terlibatnya banyak atau sedikit tergantung pada masing-masing herbalnya tadi. Sudah habis? Mas sedikit. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Dok. Boleh. Mbak Harni, silahkan. Gitu. Terima kasih, Dokter, atas kesempatannya. Kalau dijelaskan secara umum tadi itu kan begitu banyak efek terhadap kardiovaskuler ya, Dok, ekstrak-ekstrak herbal tadi. Kemudian bagaimana dengan efek samping pada organ lain atau sistem lain begitu, Dok? Apakah ada atau bagaimana ya, Dok? Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang kita amati tadi memang katakanlah di organ utama, tempat utama ya. Kemudian efeknya bagaimana di tempat lain. Nah, kalau kita ingin melihat efeknya di tempat lain, ya, karena teorinya sudah mendukung ke arah situ, ada kemungkinan efek dan kemungkinan efek samping di tempat lain, di organ lain, gitu ya maksudnya. Nah, maka bisa tapi pada saat yang bersamaan dengan satu kali perlakuan ini. Satu kali perlakuan pada hewan coba bisa diamati di beberapa organ yang diduga ada efeknya, ataupun di organ yang timbul efek samping. Begitu. Nah, efek utama atau efek sampingnya itu ya tergantung teori yang ada ya, arahnya kemana. Kalau yang lebih mudah itu misalnya efek dengan toksik racun. Itu kalau efek biasanya tesnya beda dengan tes toksiknya karena prosedur dan dosisnya beda, tidak bisa dilakukan pada saat yang sama. Tetapi kalau ingin melihat misalnya obat untuk menguatkan kontraksi jantung, lalu bagaimana ya efeknya terhadap kerusakan hepat atau kerusakan ginjal misalnya, maka bisa diamati pada saat penelitian untuk melihat potensi ganoderma misalnya dalam menguatkan kontraksi, maka kita bisa melihat di hepatnya atau di organ lain apakah menimbulkan gejala keracunan atau efek samping yang kita duga sebelumnya. Itu jawabannya. Terima kasih, Dokter. Iya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Dokter. Boleh, monggo. Mas siapa? Kabir, Dokter. Oh iya, silakan. Dok, tadi kan disebutkan bahwa kalau kita meneliti tentang herbal itu harus ada pembandingnya, Dok, untuk mengetahui efektivitasnya sama atau tidak, atau bahkan dia lebih rendah dari herbal lainnya, Dok. Itu Ya, kalau kita melakukan penelitian itu pembandingnya minimal berapa ya, Dok? Nah, tadi itu mau dibandingkan dengan apa? Misalnya efeknya gitu, Dok. Ya, jadi Itu pembanding herbalnya minimal berapa ya, Dok? Kelompoknya ya? Iya, Dok. Ya, jadi yang saya katakan tadi,
segala sesuatu kan harus ada bandingnya, pembandingnya. Nah, karena kita itu di kedokteran kimia ini ada obat-obat yang sudah dipakai untuk penyakit kardiovaskuler. Misalnya untuk tekanan darah tadi kita pakai ACE inhibitor begitu ya. Iya, Dok. Maka pada prinsipnya kan bahan ini, misalnya ginseng, ini potensinya harus dibandingkan dengan ACE inhibitor. Itu pembanding positif. Lalu pembanding negatifnya itu biasanya pelarut atau apa itu yang pembanding negatif atau pembanding yang tidak punya efek. Sehingga ginsengnya tadi, ekstrak ginsengnya itu kita bisa mengukur kalau dibandingkan dengan kontrol atau kontrol negatif, gampangnya seperti itu. Kontrol yang tidak punya efek itu sama atau lebih baik gitu. Kalau potensinya, efeknya sama dengan kontrol negatif, artinya apa? Tidak ada pengaruhnya ya, Dok? Ya, diberi perlakuan atau tidak, itu tidak ada perbedaan ya, berarti tidak ada efeknya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan ACE inhibitor, itu sama efeknya. Apa artinya? Berarti dia mempunyai manfaat. Belum manfaat, Belum. melihat potensi atau efek. Gitu. Mempunyai efek yang sama seperti ACE inhibitor. Ya, sama dengan ACE inhibitor. Artinya ginsengnya tadi punya efek atau tidak? Punya, Dokter. Ya, punya efek. Nah, lalu perlu ditambahkan. Jadi tadi berarti ada kelompok ginseng, kelompok kontrol negatif, sama kelompok kontrol positifnya, ACE inhibitor. Nah, kelompok ginseng atau herbalnya itu sering-sering hanya digunakan satu kelompok saja, satu dosis, misalnya 4 mg. Gitu. Sehingga yang dibandingkan adalah ginseng 4 mg dengan ACE inhibitor. Nah, itu tidak salah, tetapi kita kekurangan informasi. Bagaimana dengan dosis yang lebih rendah dan yang lebih tinggi? Nah, karena untuk melihat efek potensi itu sebetulnya dilihat di kurva dosis efek atau ya, di situ memerlukan paling tidak 3 peringkat dosis yang kita hitung dari misalnya dari data yang lama atau dari pemakaian masyarakat, kemudian dosis yang lebih rendah maupun dosis yang lebih tinggi. Kenapa ada 3 dosis itu? Nah, kalau dilihat dari sisi efisiensi atau ekonomi itu memang memerlukan biaya yang lebih besar. Tapi kita bisa melihat, misalnya tadi dosis yang 4 mg. Wah, misalnya efeknya sangat tinggi, maka di 2 mg itu kita bisa melihat efeknya masih ada atau masih ada besar atau justru
sudah kecil atau tidak ada. Lalu kalau misalnya di 4 mg efeknya hanya sedikit, maka kita bisa melihat yang di 8 mg misalnya, itu ada efeknya apa tidak. Kalau misalnya yang 4 mg efeknya lebih kecil dibanding kontrol positif, dibanding ACE inhibitor. Oh ya, tapi ternyata yang 8 mg efeknya sama dengan ACE inhibitor. Nah, maka kita jadi dapat informasi, jadi tahu, oh ternyata yang berefek itu adalah dosis yang 8 mg. Yang 4 mg dan 2 mg tidak ada efeknya. Nah, gitu. Jadi sama 4 mg sudah ada efeknya sangat besar. Bagaimana dengan 2 mg? Oh, ternyata 2 mg juga masih ada efeknya. Nah, ini kan kalau 2 mg ada efeknya, 4 mg ada efeknya, maka untuk penelitian lebih lanjut atau tahap selanjutnya kan kita memikirkan, oh, lebih baik kita menggunakan dosis yang lebih rendah tadi, lebih ekonomi secara keseluruhan, jangka panjang untuk pengembangannya. Nah, gitu. Jadi gunanya 3 peringkat dosis itu ya untuk mengukur korelasinya, untuk melihat kemungkinan mana yang lebih menguntungkan, dosis yang tinggi atau yang rendah. Itu tentang kontrol. Silahkan. Iya, dokter. Terima kasih, dok. Ya. Ada yang lainnya? Ini dok, maaf dok. Ya. Apakah lebih baik kombinasi atau sendiri-sendiri begitu nggak dok? Maksudnya kombinasi, Mbak Kusnita? Ininya, terapinya itu apakah sebaiknya meskipun alami nggih, bahannya alami, apakah sebaiknya kombinasi atau single? Satu macam saja gitu ya. Iya. Itu tergantung pada penelitinya. Pada penelitinya itu kan misalnya dari informasi yang didapat dua, misalnya Ganoderma dan ginseng itu punya efek yang hampir sama. Tapi misalnya tapi perlu dosis yang lebih besar, dosis besar untuk timbulnya efek. Lalu dikhawatirkan atau ada informasi bahwa kalau dosis besar itu ada gangguan tertentu. Maka dipilih dosis rendah, lalu memikirkan bagaimana kalau Ganoderma tadi dikombinasi dengan ginseng. Nah, seperti itu pertimbangannya. Tergantung pertimbangan dari peneliti. Atau misalnya ada resep, gitu. Ada resep dari keluarga atau dari mana. Isinya itu Ganoderma, Ginosterma, dan ginseng dengan dosis masing-masing. Nah, lalu kan Mbak Kusnita pengen meneliti itu. Karena yang ingin dilihat hasilnya adalah yang dari warisan keluarganya tadi, atau dari, ya katakan seperti itu, ingin melihat ketiga hal tersebut. Maka yang diujikan adalah kombinasi tersebut. Nah, pada kasus seperti ini bisa dari awal sudah kombinasi 3 macam itu, lalu
kelompok yang lain bisa masing-masing Ganoderma, ginseng, atau Gymnostemanya tadi, masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri. Jadi kelompoknya bisa banyak. Masing-masing berarti ada 3 yang gabungan 1 atau 3, ada kontrol negatif, kontrol positif. Jadi banyak kelompoknya. Atau dari awal ya ingin membandingkan kombinasi 3 macam tadi dengan ACE inhibitor misalnya. Itu bagaimana perbandingannya. Gitu, Pak Gusnita, jawabannya. Nggih, matur nuwun sanget, Dok. Silakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, waktu saya kembalikan. Silakan ditutup, Mas Maulana. Oh, tidak. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi pada kesempatan kali ini dengan materi tentang herbal. Terima kasih banyak Dr. Setio. Kita tutup dengan bacaan doa, berpercaya masing-masing, berdoa, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya Dr. Setio atas materi dan bimbingannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.